Shalom, selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Bu Guru harap kalian semua dalam kondisi baik-baik saja. Ya, tetap mengingat protokol kesehatan ya. Jangan lupa memakai masker, menjaga jarak, dan tetap mencuci tangan. Ya, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, dalam pembelajaran matematika hari ini, Ibu Guru tetap mengingatkan kalian sebelum memulai pembelajaran kita harus tetap berdoa. Memulai dan mengakhiri pembelajaran kita harus tetap berdoa. Begitu sebelum memulainya, mari kita berdoa sejenak. Berdoa selesai. Ya, hari ini kita akan lanjut materi kita dengan kompetensi dasar 3.8, memahami dan menyelesaikan masalah yang terkait dengan perbandingan senilai pada peta dan model, serta perbandingan berbalik nilai. Tujuan yang akan dicapai dari pembelajaran pada kompetensi 3.8 ada 5, yaitu yang pertama, memahami masalah yang terkait dengan perbandingan senilai. Yang kedua, menyelesaikan masalah yang terkait dengan perbandingan senilai. Yang ketiga, menyelesaikan masalah perbandingan senilai pada peta dan model. Yang keempat, memahami masalah yang terkait dengan perbandingan berbalik nilai. Yang kelima, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan perbandingan berbalik nilai. Ya, hari ini kita akan belajar tentang perbandingan senilai dan perbandingan berbalik nilai. Yang pertama kita akan lihat perbandingan senilai. Perbandingan senilai adalah dua perbandingan atau lebih yang nilainya sama jika besaran pertama bertambah besar mengakibatkan besaran kedua juga bertambah besar. Untuk perbandingan senilai diperoleh persamaan A berbanding B sama dengan C berbanding D atau AB sama dengan CD. Dalam perbandingan senilai atau dikenal dengan kata lain seharga berlaku hasil kali suku tepi sama dengan hasil kali suku tengah. AB sama dengan CD, di mana A kali D sama dengan B kali C. Perhatikan contoh di bawah ini. Harga sebuah buku Rp500. Berdasarkan pernyataan ini, ternyata dapat ditentukan 2 buku, 3 buku, dan seterusnya. Perhatikan tabel di bawah ini. Ya, perhatikan tabel hubungan antara banyaknya buku dan harga buku. Banyaknya buku 1, 2, 3, 10, 20, 30. Banyaknya harga buku jika satu buku yang dibeli harganya Rp500. Jika 3 buku yang dibeli harganya Rp1.500. Jika 10 buku yang dibeli harganya Rp5.000. Jika 30 buku yang dibeli, harga yang kita harus bayar sebanyak Rp15.000. Ya, perhatikan pada baris pertama dan baris ketiga pada tabel di atas. Perbandingan banyaknya buku pada baris pertama dan ketiga adalah 1 berbanding 3. Ingat, banyaknya buku. Sedangkan perbandingan pada harga buku pada baris pertama dan ketiga adalah 500 berbanding 1.500. Selanjutnya, jika kita membandingkan banyaknya buku pada baris ketiga dan keempat, akan diperoleh 3 berbanding 10. Dan perbandingan harga buku pada baris ketiga dan keempat akan diperoleh perbandingan adalah 1.500 berbanding 5.000 sama dengan 3 berbanding 10. Untuk lebih memahami perbandingan senilai, perhatikan contoh-contoh berikut. Jika harga 6 kg gula adalah Rp15.000, tentukan berapakah harga 8 kg gula. Perhatikan bahwa contoh ini berhubungan dengan perbandingan senilai, karena semakin banyak gula yang dibeli, maka semakin mahal harga gula yang harus dibayar.
Selanjutnya, misalkan 8 kg gula adalah N rupiah. Karena perbandingan senilai, maka perbandingan berat gula dengan harga 8 kg gula yaitu 15.000 berbanding N. Jadi 6 berbanding 8, yaitu perbandingan banyaknya gula, sama dengan 15.000 berbanding N. 15.000 berbanding N ini adalah perbandingan harga gula. Maka diperoleh persamaan 6N sama dengan 8 kali 15.000, sehingga N sama dengan 20.000. Jadi harga 8 kg gula adalah Rp20.000. Contoh berikut, suatu mobil bergerak dengan kecepatan tetap. Setiap 3 jam mobil tersebut menempuh 20 km. Tentukan jarak yang ditempuh mobil tersebut selama 5 jam. Perhatikan penyelesaiannya. Perhatikan sekali lagi, contoh ini berhubungan dengan perbandingan senilai, karena semakin lama mobil berjalan, maka semakin jauh jarak yang ditempuh mobil tersebut. Sekarang misalkan jarak yang ditempuh selama 5 jam adalah N km. Karena perbandingan senilai antara waktu yang ditempuh yaitu 3 berbanding 5 sama dengan perbandingan jarak yang ditempuh mobil yaitu 20 berbanding N. Maka diperoleh 3 berbanding 5 sama dengan 20 berbanding N. Ingat, Ibu Guru ingatkan, 3 berbanding 5 ini adalah waktu yang ditempuh mobil, sedangkan 20 berbanding N adalah jarak yang ditempuh mobil, yang menghasilkan persamaan 3N sama dengan 100. 3N itu didapat dari 3 dikali N sama dengan 100, ini didapat dari 5 kali 20, sehingga N sama dengan 33 1/3 km. Jadi jarak yang ditempuh mobil tersebut selama 5 jam adalah 33 1/3 km. Ya, yang berikut kita akan lihat perbandingan senilai pada peta dan model. Ya, kita yang pertama akan membahas tentang skala. Tetapi sebelum kita membahas skala, kita akan melihat konversi satuan panjang. Pengertian konversi satuan. Konversi satuan adalah pengubahan satuan suatu besaran ke dalam satuan lain dengan menggunakan faktor konversi satuan. Konversi satuan dapat dilakukan jika satuan yang akan diubah dan satuan pengubah merupakan satuan besaran, satuan dari besaran yang sama. Misalnya satuan kilogram dan gram, keduanya merupakan satuan berat. Selain itu, konversi satuan dapat dilakukan jika satuan yang akan diubah dan satuan pengubah memiliki faktor konversi standar. Misalkan satuan kilogram dan gram memiliki faktor konversi standar. 1 kilogram sama dengan 1000 gram. Ya, kita akan melihat pengertian dari faktor konversi satuan. Yang dimaksud dengan faktor konversi satuan adalah angka yang menunjukkan kesetaraan nilai suatu besaran antara dua satuan yang berbeda. Faktor konversi ini bersifat tetap atau konstan. Faktor konversi juga bersifat timbal balik, artinya jika sebuah satuan A dari satuan besaran dapat diubah ke satuan B, maka satuan B juga dapat diubah ke satuan A. Contoh faktor konversi satuan antara lain 1 km sama dengan 1000 meter dan 1 meter sama dengan 1/1000 km. 1 kilogram sama dengan 1000 gram dan 1 gram sama dengan 1/1000 kilogram.
1 jam sama dengan 60 menit, dan 1 menit sama dengan 1/60 jam. Yang berikut kita akan melihat konversi satuan panjang. KM itu kilometer, HM hektometer, DA dekameter, M meter, DM desimeter, cm sentimeter, mm itu milimeter. Ya, perhatikan contoh konversi satuan panjang. Contoh 1 km sama dengan 10 hektometer. 1 km sama dengan 10 hektometer. Mana 10 ini didapat dari 1 dikali dengan 10, karena dari kilometer ke hektometer turun 1 tangga, berarti dikali dengan 10. Sedangkan misalkan contoh 1 meter sama dengan 0,1 dekameter, didapat 0,1 karena dari meter ke dekameter itu kita naik 1 tangga. Dari meter ke dekameter itu kita naik 1 tangga. Karena naik itu dibagi dengan 10, jadi dapat 0,1. Dan seterusnya. Jadi kalian harus perhatikan contoh konversi satuan panjang ini. Jika dari kilometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, milimeter. Jika dari sini turun, berarti dikali dengan 10. Kalau misalnya dari meter untuk ke dekameter, berarti kita naik 1 tangga. Jika naik harus dibagi dengan 10. Ya, cara menghitung. Misalkan kita akan mengkonversi satuan panjang 12 km menjadi ukuran cm. Maka untuk merubah kilometer ke sentimeter kita turun 5 tingkat atau dikalikan dengan 100. Jadi hasilnya 12 km sama dengan 1.200.000 cm. Begitu pula dengan satuan ukuran lainnya. Intinya adalah kita harus melihat tingkatan ukuran serta nilai pengali atau pembaginya yang berubah setiap naik atau turun tingkat atau level. Yang berikut kita akan melihat pengertian skala. Skala sering digunakan dalam membuat peta atau dena. Skala adalah perbandingan ukuran pada gambar dengan ukuran sebenarnya. Istilah skala dalam matematika adalah perbandingan panjang sisi antara bangun yang kecil dibandingkan dengan bangun yang besar. Bangun yang kecil adalah bangun yang terdapat pada gambar, dan bangun yang besar adalah bangun dari objek yang sebenarnya. Ya, perhatikan contoh penulisan skala. Ini dapat ditulis 1/20.000, 1/15.000, 1/1.750.000. Misalnya ini peta Pulau Wamar. Contoh misalnya pada peta tertulis skala 1/6 juta. Artinya jika jarak pada peta 1 cm, maka jarak sebenarnya adalah 6 juta cm atau 6.000 km. Ya, untuk menghitung jarak pada peta, rumus untuk menghitung jarak pada peta dapat dinyatakan sebagai berikut.
Ibu ulangi, rumus untuk menghitung jarak pada peta dapat dinyatakan sebagai berikut. Jarak pada peta sama dengan skala kali jarak sebenarnya. Contoh, jarak antara Yogyakarta Solo 54 km jika pada peta digunakan skala 1:1.800.000, 1:1.800.000. Berapakah jarak Yogyakarta Solo pada peta? Ya, kita lihat penyelesaiannya. Jarak pada peta sama dengan skala kali jarak sebenarnya. Ulangi, untuk mencari jarak pada peta didapat dari skala dikali dengan jarak sebenarnya. Satu skala yang sebenarnya di atas itu 1 berbanding, skala pada gambar ya, pada pertanyaan di atas adalah 1:1.800.000 dikali jarak sebenarnya yaitu 54 km. Jadi 1:1.800.000 dikali 54 km. 54 km ini kita bawa ke satuan ke cm menjadi 5.400.000 cm dibanding dengan dibagi dengan 1.800.000 sama dengan 3 cm. Jadi jarak Yogyakarta Solo pada peta adalah 3 cm. Yang berikut menghitung jarak atau ukuran sebenarnya. Rumus untuk menghitung jarak sebenarnya dapat dinyatakan sebagai berikut. Jarak sebenarnya didapat dari jarak pada peta dibagi dengan skala. Contoh, jarak kota A sampai B pada peta 8 cm. Jika peta tersebut berskala 1:250.000, tentukan jarak sebenarnya. Ya, perhatikan penyelesaiannya. Jarak sebenarnya didapat dari jarak pada peta dibagi dengan skala. Jarak sebenarnya sama dengan jarak pada peta 8 cm bagi skalanya 1:250.000. 8 cm kali 250.000 dibagi dengan 1 sama dengan 2 juta cm. Dari cm kita bawa ke kilometer menjadi 20 km. Jadi jarak kota A sampai B sebenarnya adalah 20 km. Yang berikut kita akan menentukan skala. Rumus untuk menentukan skala dapat dinyatakan sebagai berikut. Skala sama dengan jarak pada peta bagi jarak sebenarnya. Perhatikan contoh berikut. Contoh, jarak kota Y dan Z adalah 70 km. Jika jarak kedua kota pada peta 5 cm, berapakah skala peta yang digunakan?
Perhatikan ya, penyelesaiannya. Skala sama dengan jarak pada peta bagi jarak sebenarnya. 5 cm bagi 70 km sama dengan 5 cm dibagi dengan 5 cm bagi 70 km, ini dibawa ke satuan cm. 70 km diubah ke cm menjadi 7 juta cm bagi dengan 5 sama dengan 5 bagi 5 hasilnya sama dengan 1 berbanding 7 juta dibagi dengan 5 sama dengan 1.400.000. Jadi perbandingannya itu 1 berbanding 1.400.000. Jadi skala yang digunakan adalah 1 berbanding 1.400.000. Ya, yang berikut kita akan membahas tentang perbandingan berbalik nilai. Definisi perbandingan berbalik nilai adalah dua perbandingan atau lebih yang saling berkebalikan. Jika besaran pertama bertambah besar, mengakibatkan besaran kedua bertambah kecil. Ibu ulangi, definisi perbandingan berbalik nilai adalah dua perbandingan atau lebih yang saling berkebalikan. Jika besaran pertama bertambah besar, mengakibatkan besaran keduanya bertambah kecil. Berdasarkan pernyataan di atas diperoleh perbandingan berbalik nilai atau berbalik nilai diperoleh persamaan A berbanding B sama dengan D berbanding C. Untuk mengilustrasikan perbandingan berbalik nilai, perhatikan contoh berikut. Seekor sapi bisa menghabiskan sebuah bagian padang rumput selama 4 hari, sedangkan seekor kambing dapat menghabiskan bagian pada padang rumput yang sama selama 12 hari. Tentukan waktu yang diperlukan untuk menghabiskan bagian padang rumput yang sama jika sapi dan kambing makan bersama-sama. Penyelesaiannya, karena seekor sapi bisa menghabiskan sebuah bagian padang rumput selama 4 hari, berarti sehari seekor sapi dapat menghabiskan 1/4 bagian padang rumput. Dengan cara yang sama, sehari kambing dapat menghabiskan 1/2 bagian padang rumput. Jika mereka makan bersama-sama, sehari mereka dapat menghabiskan 1/4 tambah 1/12 sama dengan 4/12, sama dengan 1/3 bagian padang rumput. Karena dalam sehari sapi dan kambing menghabiskan 1/3 bagian padang rumput, sehingga untuk menghabiskan seluruh padang rumput diperlukan 3 hari. Dengan kata lain, 1/3 dikali 3 hari sama dengan 1 padang rumput. Jadi, diperlukan waktu 3 hari untuk menghabiskan bagian padang rumput jika sapi dan kambing makan bersama-sama. Ya, demikian pembelajaran kita hari ini. Tapi sebelum Ibu Guru mengakhiri pembelajaran kita hari ini, Ibu Guru telah membuat rangkuman dari semua yang sudah dipelajari hari ini, dari perbandingan senilai sampai dengan perbandingan berbalik nilai. Ibu Guru dapatkan yang pertama, merangkum yang pertama, yaitu perbandingan senilai adalah dua perbandingan atau lebih yang nilainya sama. Jika besaran pertama bertambah besar, mengakibatkan besaran kedua juga bertambah besar. Yang kedua, dalam perbandingan senilai atau seharga berlaku hasil kali suku tepi sama dengan hasil kali suku tengah. AB sama dengan CD, maka A kali D sama dengan B kali C.
Yang ketiga, skala adalah perbandingan ukuran pada gambar dengan ukuran sebenarnya. Yang keempat, jarak pada peta sama dengan skala kali jarak sebenarnya. Yang kelima, untuk mencari jarak sebenarnya didapat dari jarak pada peta dibagi dengan skala. Yang keenam, untuk mencari skala atau menentukan skala dapat dari jarak pada peta dibagi dengan jarak sebenarnya. Yang ketujuh, perbandingan berbalik nilai adalah dua perbandingan atau lebih yang saling berkebalikan. Jika besaran pertama bertambah besar, mengakibatkan besaran kedua bertambah kecil. Yang berikut, untuk perbandingan terbalik nilai atau berbalik nilai diperoleh persamaan A berbanding B sama dengan D berbanding C. Demikian rangkuman dari Ibu Guru. Untuk mengakhiri kegiatan hari ini, ada tugas mandiri yang harus kalian kerjakan untuk dikumpulkan pada hari Kamis minggu depan. Nanti tugas mandiri ini kalian akan lihat. Yang pertama, ini kalian akan menyelesaikan masalah yang tentang menerapkan perbandingan senilai. Soal yang pertama ini. Yang kedua ini menerapkan perbandingannya berbalik nilai, contohnya ini. Soalnya ini atau pertanyaan yang ini. Ya, yang berikut, yang tugas yang terakhir ada 3 tugas, yaitu menerapkan perbandingan senilai pada peta dan model. Jadi dia punya pertanyaan ini. Jadi hanya ada 3 tugas yang Ibu Guru berikan yang terkait dengan perbandingan senilai pada peta dan model, dan perbandingan berbalik nilai. Ya, sekian dan terima kasih. Ya, semoga apa yang Ibu Guru sampaikan hari ini dapat dipahami, dan untuk lebih jelasnya kalian dapat memutar kembali video pembelajaran ini secara berulang untuk memahami materi yang Ibu Guru sampaikan hari ini. Semoga bermanfaat. Tuhan Yesus memberkati. Tapi sebelum mengakhiri kegiatan kita hari ini, mari kita berdoa sejenak. Berdoa selesai. Selamat pagi.